Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video perkuliahan jarak jauh, ya, mata kuliah linguistik umum. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu perihal definisi linguistik. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu linguistik umum, ya, kita dalami kembali apa yang dimaksud dengan linguistik umum berdasarkan para ahli, kemudian apa yang disebut dengan bahasa, kemudian sifat-sifat bahasa apa saja, sampai dengan ke pembagian cabang ilmu linguistik dari sudut pandang yang sempit, ya, sudut pandang yang kecil, mohon maaf, bukan sempit, sampai dengan bahasan linguistik dari sudut pandang yang lebih luas, gitu ya. Nah, kemudian kita harus membahas apa yang dimaksud dengan linguistik. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwa linguistik adalah kajian ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, ini kita buktikan, ya, kita buktikan ke beberapa pendapat para ahli yang menyebutkan bahwa linguistik pada dasarnya memang sama, ya, seperti yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, bahwa linguistik adalah kajian ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Sekarang kita cek ke pendapat pertama dari Martinet. Ya, beliau menyatakan bahwa linguistik yaitu suatu ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Baik, sama, ya. Intinya memang suatu ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sama-sama bahasa nih objek kajiannya. Itu yang pertama, ya. Betul. Kemudian yang kedua, nah, menurut Mateo, ya, menurut Mateo ini definisi dari linguistik adalah suatu studi ilmiah atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bahasa. Lagi-lagi mempelajari bahasa. Oke, berarti kita sepakat, ya, dari dua pengertian ini masih menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Kemudian selanjutnya menurut Harimurti Kridalaksana. Nah, beliau juga menyatakan bahwa linguistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau tata bahasa di sini. Lagi-lagi mempelajari bahasa. Oke, tata bahasa, ya. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian yang terakhir, menurut Du Bois, ya, definisi linguistik yaitu suatu kajian ilmiah tentang bahasa. Lagi-lagi mengkaji, ya, mempelajari bahasa sebagai objek kajiannya. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ini hanya 4 yang saya ambil sebagai sampel. Ya, di antara pengertian-pengertian linguistik yang lain, ya, hampir mirip, ya, hampir mirip, bahwa ya pada dasarnya ya bahasalah objek kajian dari linguistik ini sendiri. Ya, baik. Itu pengertian linguistik menurut para ahli. Artinya apa? Artinya kita harus tahu dulu, ya. Ya, linguistik mempelajari bahasa dan kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan bahasa. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke apa yang dimaksud dengan bahasa. Lagi-lagi saya mengambil pengertian bahasa ini dari beberapa pandangan, ya. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sebetulnya ini nggak bisa dipakai sebagai teori, ya. Kita perlu tahu dulu apa sih di KBBI bahasa itu. Nah, kemudian kita melihat, ya, apa itu bahasa menurut Joyce Caraf, gitu ya. Kemudian kita mengetahui lagi apa yang dimaksud dengan bahasa menurut Harimurti Kridalaksana seperti yang tadi, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Nah, yang arbitrer di sini maknanya adalah bebas, mana suka. Baik, maknanya apa sih arbitrer atau bebas atau mana suka? Oke, nanti akan saya jelaskan di sifat-sifat bahasa secara lebih lengkap lagi. Karena salah satu sifat bahasa bersifat arbitrer, gitu ya. Lanjut. Yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama. Ya, untuk bekerja sama itu untuk, ya, saling berinteraksi satu sama lain sehingga ada timbal balik antara keduanya. Ya. Kemudian untuk berinteraksi, ya, untuk berinteraksi kalau tidak ada bahasa maka diam-diaman.
pakai insting aja udah, pakai insting, kemudian pakai isyarat. Kalau tidak ada bahasa maka ya udah, sama seperti hewan, kita nggak punya bahasa, satu saat pasti akan bertikai ya. Kalau instingnya tidak kuat ya nanti berantem ya. Ayam sama ayam sering berantem, kenapa? Karena ya nggak punya bahasa, sering bertikai karena tidak tidak sampai informasi yang hendak disampaikan oleh hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, itu nggak sampai. Ya kenapa? Karena nggak punya bahasa, nggak bisa berinteraksi, ya saling memberikan insting saja. Kemudian digunakan untuk mengidentifikasi diri. Maksud mengidentifikasi diri di sini adalah identitas seseorang dapat dilihat dari bahasanya. Misalnya begini, satu ketika kamu berkumpul dengan teman-teman baru, kemudian ada beberapa teman yang menggunakan bahasa Jawa. Maka dengan mudah kita mengidentifikasi mereka sebagai orang, bukan orang Medan, tapi orang Jawa gitu ya. Orang Jawa, udah jelas tuh orang Jawa nih pakai bahasa Jawa ya. Kemungkinan besar orang Jawa gitu ya, yang bisa bahasa Jawa. Walaupun di luar orang Jawa pun ada yang bisa menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi ya paling tidak kemungkinan dia adalah orang Jawa. Kemudian jika memang dia menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapannya, kemudian dialek Jawanya itu terlihat, terdengar ya, medoknya itu terdengar, bahwa kita menyangkanya ya, mengidentifikasinya beliau ya dari Jawa ya. Kenapa? Karena medoknya medok Jawa gitu ya, bukan medok Medan gitu. Nah, ini identifikasi yang dimaksud adalah kita dapat mengenal dia dari mana asalnya, ya dari bahasa yang dia gunakan. Oke, lanjut. Kemudian kita akan melihat pengertian bahasa menurut Joyce Caraf ya. Menurut beliau, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi. Oke, simbol bunyi, simbol itu ada simbol bunyi dan ada simbol tulis. Ya, simbol bunyi itu ya bunyi-bunyian yang kita sampaikan sampai dengan saat ini ya. Kemudian ada simbol tulis yaitu A, B, C, D, kemudian jadi satu menjadi bentuk sebuah kata, itu simbol dalam bentuk tulis. Nah, simbol bunyi ini ya, simbol bunyi ini senantiasa berbeda antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Oleh karena itu, Joyce Carab bilang berupa simbol bunyi. Simbol bunyi ini nggak akan sama antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Loh, kok bisa berbeda-beda sih bunyinya? Ya, itulah kebesaran Tuhan menciptakan alat ucap, menciptakan artikulator kita untuk dapat membentuk bunyi demi bunyi, kata demi kata, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga antara maksud yang satu dengan maksud yang lainnya itu punya pesan yang berbeda. Apa jadinya kalau misalnya yang kita ucapkan sama terus? Sama seperti ayam, anggaplah kukuruyuk terus, petok-petok terus. Maka kita nggak akan ngerti pesannya apa. Dengan perbedaan bunyi yang senantiasa saya ucapkan dari awal tadi, itu memiliki perbedaan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Diacak lagi kata tersebut dengan kata yang lainnya sehingga membentuk kalimat. Pesannya sampai akhirnya kepada siapapun yang mendengarkannya. Nah, kalau bunyinya sama, maka ya kalian nggak akan ngerti saya menyampaikan apa. Dengan adanya simbol-simbol bunyi yang berbeda tersebut, yang dihasilkan oleh artikulator yang berbeda, artikulator yang pembentukannya berbeda juga, ada yang dibentuk melalui bibir, ada yang dibentuk melalui gigi, melalui lidah dan gusi dan lain sebagainya. Karena perannya itu berbeda-beda, maka bunyi yang dihasilkan pun beda-beda, sehingga memaknai atau memberikan makna dari sebuah konsep yang berbeda-beda juga. Antara bola dan pola itu kata yang hampir sama, bedanya cuma satu bunyi saja, bunyi B dan bunyi P, tapi maknanya berbeda. Dari satu huruf saja yang berbeda itu bisa membedakan makna, apalagi kalau beda-beda lebih dari satu huruf atau lebih dari satu bunyi yang berbeda, maka maknanya pun akan berbeda pula. Oke, kemudian nah ini simbol bunyi yang berartikulasi tadi maksudnya adalah ya bunyi yang dihasilkan oleh artikulator. Jika ada pertanyaan, Pak, yang bisa bicara nggak cuma manusia, Pak, ada hewan seperti burung beo dan burung-burung yang bisa ngoceh lainnya, Pak, itu dia bisa berbicara juga dong, bisa berbahasa juga dong, berbeda ya. Bunyi yang disampaikan oleh manusia itu dihasilkan oleh artikulator, sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh burung tersebut bukan artikulator. Dan bunyi yang disampaikan oleh burung tersebut itu tidak menyampaikan pesan.
Ya, sedangkan bunyi yang disampaikan oleh manusia dari artikulator itu memang dihasilkan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Kita berbicara untuk menyampaikan perasaan kita dan juga pikiran kita kepada orang lain. Kalau burung itu berucap hanya untuk mengikuti apa yang sering dia dengarkan. Beda kan? Ya, beda. Burung kita ajak bicara nggak akan nyambung. Walaupun dia bisa mengucapkan ini itu. Tapi kalau orang yang kita ajak bicara, dia akan bisa nyambung. Ya, akan bisa ada interaksi antara saya dan kamu dan mereka, dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara bahasa atau ucapan yang diucapkan oleh manusia dan ucapan yang diucapkan oleh hewan seperti halnya burung tadi. Oke, jadi intinya tidak sembarang bunyi, bunyinya berartikulasi, berasal dari artikulator manusia. Kemudian gunanya untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Kalau burung tidak menyampaikan perasaan dan pikiran, cuma asal ucap aja. Oke, lanjut lagi. Menurut Krida Laksana sekarang, bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Sama ya, arbitrer tadi mana suka atau bebas. Penjelasan tentang arbitrer ini masih belum bisa saya jelaskan secara lebih dalam karena nanti ada kajian tentang sifat-sifat bahasa. Oke, lanjut lagi. Yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama ya. Kerjasama, interaksi, dan untuk mengidentifikasi diri. Ada di sini nih. Oke, sama seperti kamus besar tadi bahwa ya bahasa adalah lambang bunyi yang bebas, lambang bunyi yang mana suka. Bukan berarti bebas di sini kita boleh berceloteh semau kita tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, artinya bukan begitu ya. Nanti akan saya bahas apa itu arbitrer. Baik. Oke, lanjut lagi. Dapat kita simpulkan berarti ya, bahasa adalah lambang bunyi yang berartikulasi dihasilkan oleh artikulator, gunanya untuk berkomunikasi karena apa yang kita ucapkan itu berdasarkan perasaan kita dan pikiran kita sehingga kita dapat bekerja sama, dapat berinteraksi dengan orang lain ya, dan dapat juga dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Oke, itulah pengertian bahasa. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifat bahasa yang pertama adalah bahasa tersistem. Bahasa memiliki sistem. Semua bahasa punya sistem ya. Sistem gramatikal misalnya, kemudian sistem ejaan misalnya, pasti punya. Ya, dalam bahasa Indonesia ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di negara yang lain bisa jadi memiliki sistem ejaan yang sama seperti bahasa Indonesia. Tapi setiap bahasa punya keunikannya masing-masing. Pasti punya sistem, ya, baik dari penyusunan kata, penyusunan frasenya. Ya, contohnya begini deh. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengucapkan frase atau sebuah kalimat, maka yang dijelaskan adalah bendanya dulu, misalnya seperti mobil. Mobilnya dulu, baru sifat dari mobil itu sendiri. Misalnya sifatnya baru, mobil baru, ya mobil baru ini frase nih. Kalau dalam bahasa Inggris bukan car new gitu ya, melainkan new car. Jadi barunya dulu, baru mobilnya. Dibalik ya, ini menandakan bahwa setiap bahasa punya sistem yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya sifat bahasa yang kedua adalah memiliki lambang. Ya, lambangnya paling tidak ada lambang bunyi ya. Paling tidak ada lambang bunyi kalau memang tidak ada lambang tulisnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya semakin modern, maka ya tulisan juga pasti ada. Ya, tulisan belum ada ketika zaman prasejarah. Ketika zaman sejarah, tulisan sudah mulai ada. Nah, setiap bahasa punya lambang ya. Lambangnya bisa kita lihat dari bunyi-bunyian dan juga hurufnya. Walaupun ada beberapa bahasa yang lambangnya sama-sama huruf alfabet misalnya. Yang apa-apa, yang penting bahasa punya lambang. Kemudian, sifat bahasa selanjutnya adalah bahasa bersifat dinamis. Nah, dinamis itu lawan dari statis. Dikatakan statis apabila diam, stuck gitu aja. Nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Nah, sedangkan dinamis berarti ada perubahan, ada perkembangan. Perubahan di sini lebih kepada perkembangan loh. Mengapa nggak penyusutan? Kenapa ke perkembangan? Ya karena memang masuk dalam sifat manusia. Bahasa itu digunakan oleh manusia. Manusia memiliki sifat yang senantiasa berkembang.
apapun yang ada dalam kehidupan manusia itu pasti berkembang. Nah, sekarang yang berkembang dalam kehidupan manusia adalah teknologi. Ya, teknologi senantiasa berkembang. Ya, sampai ke gawainya sangat berkembang, fotonya dan lain-lain. Nah, hingga apa? Hingga secara tidak langsung ya, perkembangan manusia tersebut khususnya di dunia teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Loh, kok bisa? Iya, karena bahasa itu punya manusia. Bahasa itu punya manusia, digunakan oleh manusia. Ya, manusia berkembang, bahasa juga berkembang. Manusia punya teknologi, teknologinya berkembang, maka teknologinya berkembang, berpengaruh terhadap perkembangan bahasa juga. Contohnya begini, ya kata daring itu belum lama ada, kata luring belum lama ada dalam jaringan, luar jaringan. Itu ada ketika sudah adanya teknologi, perkembangan teknologi pesat, ada kata online, ada kata offline, sehingga ketika dipadankan ke dalam bahasa Indonesia menjadi daring dan luring. Nah, itu karena apa? Karena berkembangnya teknologi. Ya, belum lagi adanya kata gawai. Gawai dari smartphone yang kalian miliki. Gawai itu smartphone-nya. Kemudian ya dari gawai ada lagi yang berkembang tuh apa? Fotonya. Ya, belakangan ini kita sering familiar dengan ungkapan selfie. Nah, tapi ternyata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya swafoto. Nah, dari sini udah ketahuan. Yang udah ketahuan apa? Udah ketahuan bahwa ya apapun yang berkembang dalam kehidupan manusia itu juga berkembang ke bahasa yang kita gunakan. Makanya bahasa bersifat dinamis gitu ya. Sebagai bukti, ejaan yang ada dalam bahasa Indonesia senantiasa berubah. Dari ejaan Van Ophuijsen, kemudian ejaan Suwandi, kemudian ejaan Melindo yang sempat dicanangkan tapi tidak diresmikan, kemudian ada ejaan yang disempurnakan, kemudian yang terakhir adalah ejaan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini membuktikan bahwa bahasa senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, mengapa kok ejaan di Indonesia berubah-ubah? Ya, karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itulah sifat bahasa. Bahasa selalu berkembang dari masa ke masa. Berarti bisa jadi Pak beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan ejaannya berubah lagi, bukan lagi Puebi, bisa jadi ya karena bahasa bersifat berkembang atau dinamis. Kemudian selanjutnya bahasa bersifat manusiawi. Hanya manusia yang memiliki bahasa ya, yang terlihat loh, makhluk yang terlihat. Ya, yang tidak terlihat ya kita belum pernah melihat langsung. Misalnya kayak malaikat gitu ya bisa berbicara atau jin bisa berbicara. Nah, kita belum belum mendengar langsung ya manusia normal ya. Karena yang terlihat itu bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Kemudian, sifat selanjutnya bahasa bersifat arbitrer. Nah, yang tadi sudah sering kali kita baca di pengertian bahasa itu sendiri, arbitrer itu artinya bebas, mana suka. Bebas di sini bukan berarti kita boleh nyeloteh begitu aja ngomongin apa yang kita pikirin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada orang lain tanpa memikirkan perasaannya. Nah, bukan begitu, salah ya. Yang betul adalah bahasa itu memiliki sifat yang bebas ketika kita ingin memunculkan satu bahasa yang baru. Kita ingin membuat satu bahasa yang baru, bebas mau bilang apa aja, mewakili satu konsep yang baru. Misalnya begini, ya anak anak muda sekarang nih, anak remaja itu kan punya bahasa slang ya, punya bahasa gaul. Ya, bahasa gaul itu kan sering kali berubah tuh. Kadang mohon maaf nih, ada kata anjay, ada kata anjas gitu ya, ada kata anjim, ada kata anjir. Itu kan senantiasa berubah. Terserah itu bebas siapa yang mengucapkan pertama kali. Tapi secara tidak sadar kita mengikutinya. Nah, itu dibuat secara arbitrer, bebas sesuai dengan siapa yang pertama kali mencetuskan bahasa tersebut. Itu dari bahasa gaul ya. Dia akan berubah terus tuh. Kenapa? Karena nggak dilembagakan, nggak dibakukan. Ya, maka akan berubah terus bahasa gaul itu. Nah, contohnya begini, ada kata A, I, R. Nah, gabungan antara huruf A, I, dan R itu disebut dengan air. Air tersebut mewakili ya benda yang bening ya, bisa kita minum, kemudian bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Nah, AIR digunakan untuk mewakili benda tersebut. Nah, pertanyaan saya begini, mengapa ya benda itu disebut air?
Jika jawabannya begini, Pak, karena dia mengalir, Pak, jadi disebut air. Karena lihat aja yang mengalir itu air semua bukan? Ternyata bukan. Jadi kalau saya melihat dimanapun, kemudian ada yang mengalir itu air dong. Padahal nggak semua yang mengalir air ya, bisa yang lain. Nah kemudian karena cair Pak. Nah lagi-lagi nih yang bentuknya cair hanya air apa bukan? Oh iya bukan Pak ya. Karena bisa diminum Pak. Ya apakah yang bisa diminum hanya air gitu ya? Apakah tidak ada yang lain misalnya? Dan lain sebagainya. Pasti jawabannya macam-macam. Tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan wajib antara AIR dengan benda tersebut. Bebas dia. Mau orang dulu namain ini adalah Pak Ijo, ya namanya Pak Ijo sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Pak Ijo namanya. Tapi pertama kali orang menyebut benda tersebut dengan kata air itu tanpa sebab, tanpa tanpa hubungan antara benda tersebut dengan AIR-nya. Kalau sampai ada hubungan, maka bahasa tidak bebas, tidak arbitrer. Dan kalau sampai ada hubungan antara AIR dengan benda yang bisa kita minum tersebut, maka semua bahasa menyebut itu dengan kata air. Ada hubungan kok antara AIR dengan benda yang itu. Ya kalau ada hubungan berarti bahasa Inggris juga air menyebutnya. Bahasa Sunda juga air. Bahasa Jawa juga air. Tapi pada kenyataannya bahasa Sunda ngomongnya cai. Bahasa Jawa bilangnya banyu. Bahasa Inggris water. Bahasa Jepang mizu dan lain-lain pokoknya. Ya. Nah, artinya apa? Ada kebebasan dalam penamaannya. Ya. Yang penting apa? Yang penting disepakati oleh sekelompok orang. Kayak bahasa gaul tadi tuh. Ya bahasa gaul disepakati anjay misalnya. Kemudian santuy. Kemudian sans dah yang baru saya dengar tuh. Sans. Itu kan disepakati ya. Kalau nggak disepakati kita nggak akan menggunakan itu. Disepakati ada dua macam nih. Ada yang disepakati secara ya alamiah ya, kita ikut-ikutan, kita menyepakati itu. Tapi ada yang dilembagakan. Nah, kalau yang dilembagakan itu disimpan, didokumentasikan di mana? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti bahasa gaul Pak nggak didokumentasikan dong. Ada juga yang didokumentasikan. Kata alay, ya alay tersebut ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi masuk dalam percakapan, variasi percakapannya. Ya, di jenis cak gitu, jenis cak nanti atau percakapan itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa alay dipilih? Mengapa anjing nggak dipilih? Karena alay ya konotasinya tidak begitu negatif seperti halnya anjay begitu ya. Hingga apa? Hingga dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belum lagi kata galau itu masuk ke KBBI juga tuh. Ya rasa kalut yang berlebihan maknanya itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bagus ya masuk dibanggakan. Tapi kalau nggak bagus nanti akan berubah seiring perkembangan zaman. Ya, jadi kalau kemarin sempat ada yang mempermasalahkan kata anjay, ya saya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena itu bahasa slang yang lambat laun akan berubah ke kata-kata yang lain. Oke ya, karena bisa bisa positif, bisa negatif juga kata anjay. Bisa kadang saya bilang anjay, bagus banget nih tulisan. Nah, itu akan jadi positif kan kata anjay kan, jadi kata spontan, spontan yang positif konotasinya. Berarti apa? Berarti ya nggak ada masalah sebetulnya. Karena jangan khawatir, nggak akan merusak, suatu saat akan hilang, akan berubah dengan kata-kata yang lain. Nah, ini arbitrer, tidak ada hubungan antara kosakata lambang ya dengan yang dilambangkannya. Kemudian konvensional. Nah, konvensional di sini adalah disepakati. Setelah dibuat secara bebas, maka harus disepakati dulu. Kalau tidak disepakati paling tidak oleh sekelompok orang, maka bahasa yang tadi kita ucapkan, yang kita buat itu nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Ya, kata anjay pun itu disepakati oleh sekelompok orang yang menggunakannya gitu ya. Konvensional secara alamiah dan secara kelembagaan. Kemudian bahasa bersifat unik. Unik itu berbeda dari yang lain. Bahasa yang satu dengan bahasa yang lain yang memiliki keunikan masing-masing. Ya. Kemudian keunikan tersebut bisa kita lihat dari variasi ya, variasi-variasi yang ada dalam bahasa tersebut. Bahasa Jawa itu bervariasi, bahasa Jawa ada yang ini ya, ada yang berbicara ke anak kecil berbeda, kemudian ke sejawat berbeda, ke orang tua berbeda, belum lagi ke keluarga kerajaan itu berbeda juga, bervariasi nih. Ya bervariasi. Belum lagi dialeknya. Dialek itu adalah ciri khas sekelompok orang dalam berbahasa, misalnya medok. Nah, medok itu adalah ciri khas orang Jawa, maka itulah dialek orang Jawa dan lain-lain.
Nah, kemudian bahasa bersifat universal ya, di samping di balik keunikannya tadi, bahasa bersifat universal. Yang universal dalam bahasa adalah bahasa punya lambang, kemudian bahasa itu punya huruf vokal dan konsonan. Nah, semuanya ada, bukan huruf ya, bunyi, bunyi vokal dan bunyi konsonan. Karena kalau huruf itu ada yang nggak punya vokal, tapi dia punya punya tanda baca yang dapat mewakili vokal tersebut. Dalam bahasa Arab misalnya ada domah, kasroh, fathah. Nah, itu yang mewakili mewakili vokal ya, mewakili bunyi vokal. Nah, kemudian selanjutnya bahasa bersifat produktif. Produktif ya. Ya, gimana tidak produktif ya? Karena apa? Karena bahasa itu tersusun dari jumlah huruf yang terbatas. Dari jumlah huruf yang terbatas dapat menghasilkan kata yang jumlahnya jutaan. Produktif, belum lagi kata yang jutaan tersebut berubah menjadi sebuah kalimat. Puluhan juta, ratusan juta, belum lagi ke paragraf dan lain sebagainya. Sangat produktif. Jadi kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang sama dengan tulisan yang lain, ya berarti dia tidak memanfaatkan ya sifat bahasa yang bersifat produktif. Nah, itulah sifat-sifat bahasa yang dapat kalian pahami. Selanjutnya kita membahas apa aja sih kajian linguistik ini nantinya selama 1 semester ke depan. Nah, kajian linguistik ini ada dua, ya ada dua menurut Profesor Dendi Sugono itu ada dua. Yang pertama mikrolinguistik atau linguistik mikro, ya, dan yang kedua adalah makrolinguistik atau linguistik makro. Nah, apa perbedaannya? Bisa kita lihat dari bawah, penjelasan yang ada di bawah ini nih, gampang ya. Mikrolinguistik ya dari kata mikronya ada kecil ya, kecil. Nah, kalau makro besar gitu ya. Jadi mikrolinguistik itu membahas linguistik dalam lingkup kecil. Ya. Kemudian makrolinguistik membahas linguistik dalam lingkup yang lebih luas. Ya, lebih luas ya. Kemudian apalagi? Masih belum cukup Pak penjelasannya. Kecil dan luas apa sih maksudnya? Oke. Kecil di sini artinya adalah bahasan yang ada dalam linguistik mikro atau mikrolinguistik adalah bahasan yang membahas perihal struktur kebahasan itu sendiri. Misalnya, mulai dari fonem, fonem itu kan bunyi ya. Kemudian setelah fonem ada morfem, setelah morfem ada kata, setelah kata itu nanti ada frase, setelah frase nanti ada klausa, setelah klausa nanti ada apa namanya ada kalimat, setelah kalimat nanti ada paragraf, setelah paragraf ada wacana. Nah, di luar itu ada yang membahas makna juga, seperti semantik, yang membahas makna, kemudian makna ujaran seperti pragmatik. Nah, itu berarti mikrolinguistik itu ya fokus di bidang bahasa atau bidang linguistik itu sendiri, tanpa menghubungkan linguistik dengan ilmu yang lain. Ya, jadi ruang lingkupnya kecil, hanya sebatas linguistik dan strukturnya. Ya. Kemudian lanjut, kalau makrolinguistik di sini sudah mulai menghubungkan linguistik dengan kajian lainnya. Sebagai contoh misalnya, linguistik dihubungkan dengan sosial, maka kajiannya menjadi sosiolinguistik ya, bukan sosial linguistik tapi sosiolinguistik ya. Baik, itu contohnya saja. Nanti di salin dia berikutnya ada contoh-contoh mikrolinguistik dan makrolinguistik. Masih belum jelas ya. Kalau masih belum jelas begini. Mikrolinguistik membahas pelajaran atau kajian linguistik hanya di unsur dalamnya saja. Unsur dalam itu meliputi struktur ya, strukturnya ya, satuan atau klasifikasi mulai dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Paling kecil tadi ada bunyi atau fonem. Nah, yang paling besar nanti ada wacana. Wacana itu karangan, gabungan paragraf. Itu tuh. Nah, kita bahas makna juga di sini di mikrolinguistik, makna dari bahasa itu sendiri, makna dari kata misalnya, makna dari frase, makna dari kalimat dan lain-lain. Oke, nah kalau makrolinguistik itu sudah menghubungkan linguistik dengan ilmu lain. Sosial dengan linguistik menjadi sosiolinguistik. Psikologi dengan linguistik menjadi psikolinguistik. Nah, seperti itu ya garis besarnya. Baik. Nah, ini adalah contoh mikrolinguistik dan makrolinguistik. Ini adalah susunan yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya begini. Satuan bahasa terkecil tadi kan fonem. Maka nanti ada kajian tentang fonem itu sendiri. Nanti ada ilmu ya, cabang ilmu linguistik yang khusus membahas fonem dan gejalanya ya, fonem. Nah, ilmu yang membahas tentang fonem itu disebut dengan fonologi. Nah, satuan bahasa selanjutnya kan ada morfem tadi. Ya, morfem juga ada yang membahas khusus tentang morfem. Apa itu? Morfologi, bukan morfemologi tapi morfologi.
Nah, kemudian sintaksis. Sintaksis ini apa? Sintaksis ini borongan nih, membahas membahas eh, frase ya, gabungan dari dua kata yang satu fungsi, kemudian membahas klausa, membahas kalimat. Nah, pada dasarnya ini bahas kalimat nih. Dalam kalimat ada klausa dibahas juga, dalam klausa ada frase dibahas juga di sintaksis. Kalimat lah intinya di sini. Kalau morfologi tadi morfem dan kata gitu ya. Kemudian wacana. Nah, wacana ini udah paling luas nih. Udah gabungan antara paragraf dan paragraf. Membahas itu nanti cara menyusunnya, syarat-syarat wacana yang baik seperti apa, jenisnya apa aja kita bahas di sini. Nah, kemudian ada semantik. Semantik ini udah bukan lagi struktur. Ya ini udah bukan di luar ya, artinya uh, mencari maknanya, makna dari struktur yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau tadi hanya bentuk, sekarang makna. Nah, semantik itu makna ya, makna bahasa, sedangkan pragmatik makna dalam ujaran. Bedanya apa? Kalau makna dalam ujaran begini nih, ya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya, ketika kalian bertamu ke tempat pacar kalian sampai dengan jam 12 malam, sampai akhirnya bapaknya mau nyuruh pulang nggak enak. Ya, ketika bapak tersebut mau nyuruh pulang, tapi dia nggak enak mau nyebut mau nyuruh pulang. Yang dipanggil adalah anaknya, Dek, jangan lupa bersihin kamar, rapihin kamar, dan nyalakan obat nyamuknya. Nah, itu kan kode namanya. Itu maksudnya masuk dalam kajian pragmatik ya. Nyuruh pulang tapi nggak enak. Akhirnya dia apa? Dia nyuruh anaknya buat rapi-rapi kamar. Tandanya udah malam, suruh tidur. Itu ya. Nah, nanti ini masuk dalam mikrolinguistik. Ya, di semester 2 kalian akan mendapatkan mata kuliah fonologi. Nah, jadi mata kuliah atau kajian-kajian ini nanti menjadi sebuah mata kuliah ya di tingkat yang lebih tinggi. Jangan kaget ketika nanti semester 2 ada mata kuliah fonologi. Karena proses selanjutnya setelah mempelajari linguistik umum, kalian akan mempelajari fonologi, morfologi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita membahas makrolinguistik. Nah, makrolinguistik itu kan sudah menghubungkan ya, menghubungkan antara ilmu linguistik dengan ilmu yang lainnya. Misalnya ya sosial dengan linguistik menjadi sosiolinguistik. Nanti ada nih mata kuliahnya. Kemudian psikolinguistik menghubungkan linguistik dan ilmu psikologi. Antropolinguistik ya, antropologi dan linguistik ya. Antropologi tentang kebudayaan gitu ya, tentang kebudayaan dan bahasa. Kemudian stilistika. Stilistika itu ilmu yang membahas penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra. Gitu ya. Lagi-lagi menghubungkan bahasa dengan sastra ya. Sastra itu seni yang menjadikan bahasa sebagai medianya. Kemudian filologi. Filologi itu ilmu bahasa dalam sumber-sumber tertulis. Ya, untuk menguak sejarah ya, sejarah bisa sejarah bahasanya, bisa sejarah sastranya, kemudian bisa sejarah kebudayaannya. Dari mana? Dari tulisan-tulisan yang ada, gitu, filologi ya. Ya, sejarah tentang bahasa, tentang sastra, tentang budaya dari sumber-sumber yang tertuang dalam tulisan. Kemudian filsafat bahasa. Ya, menghubungkan antara filsafat dan bahasa. Filsafat apa sih? Filsafat itu berasal dari kata dari bahasa Arab ada yang falsafah gitu ya. Kemudian dari bahasa Yunani itu berasal dari kata filosofia ya, yang artinya cinta ya, filos gitu ya, film gitu ya, film ya, yang artinya adalah cinta. Kemudian sophia artinya adalah kebenaran, kebijaksanaan ya, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran, atau ya ilmu tentang kebenaran, filsafat. Nah, menggabungkan filsafat dengan bahasa. Kemudian dialektologi. Dialek itu kan tadi variasi bahasa ya. Variasi bahasa tiap kelompok masyarakat. Nah, membahas tentang ya ini gaya bahasa atau ciri khas berbahasa sekelompok orang ya gitu ya. Kemudian neurolinguistik, menggabungkan antara linguistik dan neuro. Nah, apa itu? Ilmu tentang otak nih, otak, cara kerja otak sehingga menghasilkan sebuah bahasa. Kemudian paleografi. Paleografi itu ilmu tentang tulisan kuno gitu ya. Semiotika itu adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang dapat mewakili bahasa. Misal seperti sandi Morse, sandi semapur, kemudian huruf S pada uh, pada papan papan rambu-rambu lalu lintas, kemudian huruf huruf yang lainnya misalnya P dicoret, nah itu dilarang parkir, itu masuk ke dalam semiotika, membahas simbol-simbol lain
di luar bahasa itu sendiri. Baik, itulah yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tujuan membahas ini adalah agar kalian tahu bahwa satuan bahasa itu banyak. Kalian akan mempelajari ini di semester-semester berikutnya. Di pertemuan berikutnya pun kita akan membahas fonologi ya, secara lebih umum, tidak begitu spesifik, tapi tetap akan saya sampaikan dengan cara yang mudah. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.